Selamat sore Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Ke Taman Sri Tanjung bersama teman sambil makan kucur, rasanya nikmat. Mari kita datang kepadanya dengan penuh rasa syukur dan hormat. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Persekutuan usia bahagia pada sore hari ini kita buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat 8 berkata, "Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah, Tuhanlah perlindunganku." Kita nyanyikan pujian ini. Hallelujah.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Pada sore hari ini, kami boleh disatukan kembali dalam persekutuan usia bahagia, sekalipun secara online. Bukalah hati dan pikiran kami yang telah mempersiapkan diri untuk menyambut kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berikanlah hikmat pada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada malam ini. Pimpin dan sertailah persekutuan kami dari awal sampai selesai nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 13 berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Siapa bilang lansia tidak berguna? Mari kita nyanyikan pujian ini. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Tetap semangat opa, tetap semangat oma. Di hari tuamu, cucu-cucumu tetap memerlukan. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Saudara-saudara yang kekasih, Shalom. Selamat berjumpa di dalam kebaktian usia bahagia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau kita sebagai seorang lansia, kita sudah banyak makan garam kehidupan. Mulai dari remaja, pemuda, dewasa, saat ini kita berada di usia bahagia. Di dalam usia bahagia ini, janganlah kita mengendurkan untuk meningkatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mempunyai tugas yang sangat mulia, yaitu mengabarkan Injil. Dengan cara apapun juga, dengan metode apapun juga, apa yang kita miliki itu. Saudara-saudara yang kekasih,
kalau kita mempunyai tugas untuk mengabarkan Injil dengan cara apapun, maka itu adalah tugas mulia yang diamanatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita sebagai orang yang percaya, maka kita harus belajar dengan kehidupan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah saudara-saudara, jangan lupa kita untuk mengabarkan Injil. Selamat berjuang, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Salam Bapak Ibu usia bahagia. Saya Oma, maminya Meske, akan bersaksi. Bapak Ibu, beberapa bulan lalu saya terkena COVID. Padahal saya tidak keluar rumah sama sekali. Dari mana saya terkena COVID? Hanya menantu saya yang terganteng itu. Bapak Ibu tahu siapa dia? Papanya Amelia. Dia yang pertama sakit COVID di rumah kami. Ya, kami satu rumah. Jadi, saya yang lansia terjangkit. Meske dan anak-anak tidak kena. Puji Tuhan. Berarti saya lansia ini lemah, tidak kuat fisiknya. Dan rentan sekali langsung kena. Yang saya rasakan semalaman tidak bisa tidur. Badan saya capek semuanya. Tidur di tempat tidur itu rasanya badan saya sakit. Sampai-sampai saya minta dibelikan kursi buat tidur. Padahal sama saja. Habis itu saya dibawa anak saya ke dokter Gliastuti. Diperiksa dan dikasih obat. Pulang, masuk kamar, makan obat, dan makan di kamar selama 1 minggu lamanya. Untungnya tensi saya normal, saturasi normal, dan tidak sesak. Padahal mantu saya sudah siapkan tabung oksigen, tapi puji Tuhan tidak terpakai. Bapak Ibu yang terkasih, sudah 1 minggu saya minum obat sampai habis. Puji Tuhan saya juga sembuh. Saya didoakan anak-anak saya dan cucu-cucu saya, juga hamba-hamba Tuhan di sini. Dan menantu saya, Papa Amel, juga sembuh. Bapak Ibu yang terkasih, saya bersyukur sekali. Nah, apalagi saat ini diizinkan oleh Bapak Ibu, lose-lose hambanya ikut nimbrung bersama beribadah online atau onset. Berguna sekali bagi saya pribadi sebagai lansia yang terbatas sekali keluar rumah oleh karena si COVID ini. Walaupun tidak beribadah ke gereja bertatap muka, bagi saya firman Tuhan yang disampaikan lewat online menolong sekali. Jiwa kita tetap terisi, dikuatkan, diperbaharui oleh firman Tuhan. Terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan Lose Hartines, Lose Yafet, dan Lose Yohanes yang tidak mengenal lelah untuk memberitakan firman Tuhan. Dengan segala cara, walaupun kita tidak bertemu langsung, hanya tinggal hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Di mana dan kapan saja ada firman Tuhan. Pagi, sore, dan ibadah untuk pemuda pun saya ikutin. Apalagi kelompok pengajaran bersama Los Yohanes, kejar tayang, adu cepat itu, membuat otak kita yang lansia ini, yang sudah lemot, jadinya bekerja lagi. Seru sekali bukan? Kalau terkadang jawabnya salah. Yang penting ikut menjawab. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan dalam Mazmur 18 ayat 31 berkata, "Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua
orang yang berlindung padanya. Tuhan tak pernah janji kita menyanyikan pujian ini sebelum mendengarkan firman Tuhan.天是风和日丽，但主答应过我们，会一直陪在身边。上帝从来没承诺一路都顺顺利利，但主答应过我们，给予坚强去面对，无论如何别放弃，永远别灰心丧气，上帝的神迹还在，让我们全心崇拜，无论如何别放弃，永远别灰心丧气，上帝的神迹还在，伴随着忠实的信徒们。上帝从来没承诺每天是风和日丽，但主答应过我们，会一直陪在身边。上帝从来没承诺一路都顺顺利利，但主答应过我们，给予坚强去面对，如何别放弃，永远别灰心丧气，上帝的神迹还在，让我们全心崇拜，无论如何别放弃，永远别灰心丧气，上帝的神迹还在，伴随着忠实的信徒们。永远别灰心丧气，上帝的神迹还在，让我们全心崇拜，无论如何别放弃，永远别灰心丧气，上帝的神迹还在，伴随着忠实的信徒们。上帝的神迹还在，伴随着忠实的信徒们。Shalom Bapak Ibu dan Saudara seluruh anggota Usia Bahagia. Firman Tuhan kita hari ini terambil dari Bilangan ke-13 yang bertema Teruslah Percaya. Tapi sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk persekutuan Usia Bahagia pada saat sore hari ini. Dan sebentar kami akan diingatkan oleh karena firman Tuhan. Biarlah kami terus makin percaya kepadamu. Ketika kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, bahkan ketika situasi masih belum bisa dipastikan, biarlah kami bukan makin mengalami kemunduran atau malah makin meninggalkan Tuhan. Tetapi kami justru makin maju, kami justru makin percaya, dan kami justru makin setia di dalam mengikut Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan di dalam segala kekurangan dan keterbatasan, kami semua yang akan mendengarkan di dalam segala situasi dan kondisi rumah kami masing-masing, bahkan segala keterbatasan kami. Kiranya Roh Kudus yang adalah Allah sendiri yang akan menerjemahkan dan memeteraikan bagi hati dan pikiran kami. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan, kiranya hati Tuhan yang disenangkan, dan hanya firman-Mu yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara,
Bilangan 13 berkata demikian. Bilangan 13. Ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka dari suku Ruben: Syamuel bin Syakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Binyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Sushi. Dan dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Asyer, Setur bin Mikhael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Yofsi. Dari suku Gad, Guel bin Mahi. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Saudaraku, beberapa surat kabar sudah menunjukkan bahwa hari ini mereka yang terinfeksi COVID kembali mengalami kenaikan. Saudara, kita bersyukur apabila dalam waktu sekitar 2-3 bulan belakangan ini, kalau kita mengingat saudara, pada bulan Juli dan Agustus begitu gempar karena banyak sekali korban yang berjatuhan. Tapi kita bersyukur selama 3 bulan belakangan ini kondisi sudah mulai stabil. Tetapi saudara, beberapa waktu ini media kembali mulai memberitakan bahwa angka kasus pandemi COVID di Indonesia mulai kembali mengalami kenaikan. Hal ini saudara menunjukkan bahwa beberapa situasi itu memang masih belum aman. Bahkan situasi ke depan masih belum diprediksi. Dan itu juga sangat berdampak bagi kita saudara, Komisi Usia Bahagia. Termasuk saudara, sudah mulai muncul berita bahwa mulai tanggal 24 Desember sampai dengan tahun baru Januari 2022 akan diadakan PPKM level 3 di seluruh kota yang ada di Indonesia. Artinya saudara, segala perjalanan, segala perayaan termasuk juga perayaan Natal pun sangat dibatasi. Kenapa? Karena diprediksi saudara, kondisi itu akan memicu kembali ledakan daripada korban COVID-19. Saudara, ini sangat berdampak dengan Komisi Usia Bahagia. Karena dengan kondisi dan situasi yang tidak pasti ini saudara, maka ada kemungkinan ibadah kita akan kembali di rumah. Akan kembali sepenuhnya online. Bahkan saudara, tahun 2022 untuk Usia Bahagia belum bisa dipastikan. Apakah bisa bersekutu lagi secara langsung di gereja ataukah kita tetap online. Jadi saudara, kita mengalami dampak daripada pandemi ini. Dampak daripada situasi yang belum bisa dipastikan. Dan bukan hanya itu saja saudara dampaknya. Dengan segala situasi yang belum pasti ini, bahkan rencana PPKM level 3 akan kembali diterapkan mulai bulan Desember saudara, maka segala kegiatan dan kebebasan kita pun akan kembali dibatasi. Kita tidak bisa bebas untuk keluar rumah, apalagi juga melakukan perjalanan, termasuk juga beraktivitas seperti hari ini. Termasuk juga saudara, secara ekonomi tentu juga akan berdampak. Karena apa? Akan mempengaruhi penghasilan dan juga kegiatan keuangan. Saudara, melihat keadaan yang ternyata belum pasti, melihat keadaan yang ke depan belum bisa dipastikan ini saudara, pertanyaannya, apakah saudara terus percaya kepada Allah? Ataukah justru saudara makin mengalami kemunduran?
Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Apakah tetap hidup dalam iman atau sebaliknya? Karena di depan banyak ketidakpastian, maka kita akan hidup dalam kecemasan dan kekhawatiran. Saudara, keadaan yang sama dialami oleh umat pada masa itu. Ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, saudara. Mereka dibebaskan dari perbudakan dan masa lalu yang kelam di tanah Mesir. Dengan berjalan maju untuk menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Saudara, Allah lah yang berinisiatif untuk membebaskan mereka dari masa lalu yang buruk sebagai budak selama 430 tahun. Untuk apa? Untuk dibawa kepada masa depan bersama Tuhan dalam tanah perjanjian. Pembebasan ini bukan hanya supaya mereka tidak diperbudak lagi, saudara. Tapi salah satu tujuan utama adalah dengan dibebaskan, dengan dimerdekakan, maka mereka dapat setia beribadah kepada Allah yang benar. Karena itu, saudara, orang yang tidak setia beribadah berarti orang itu masih hidup dalam perbudakan. Orang itu masih dibudak, saudara. Karena mereka yang beribadah, mereka yang sudah dibebaskan, mereka yang sudah merdeka. Sedangkan, saudara, hari ini orang yang tidak bisa mengikuti persekutuan, orang yang tidak bisa mengikuti peribadahan, berarti dia masih hidup dalam perbudakan. Baik diperbudak oleh pekerjaan, baik diperbudak oleh kesibukan, maupun juga diperbudak oleh perasaan. Contoh, saudara, waduh aku sibuk, pekerjaanku rame, saya nggak bisa ikut persekutuan, saya nggak bisa ikut ibadah. Ataupun juga, saudara, waduh kegiatanku ini sibuk banget, nggak ada waktu, nggak sempat untuk bisa ibadah, nggak sempat untuk bisa ikut persekutuan. Ataupun juga, saudara, kita diperbudak oleh perasaan. Duh, aku nggak suka, aku nggak senang, aku nggak nyaman dengan ibadah online. Saya nggak suka kalau yang mimpin si A, saya lebih suka kalau yang mimpin si B. Jadi, saudara, kita masih diperbudak. Dan itu menunjukkan bahwa kita belum merdeka dan bebas. Karena itu bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah saudara sudah menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan? Dibebaskan oleh Tuhan, sehingga supaya kita bisa setia dalam beribadah. Kalau hari ini, saudara, kita tidak mengalami kesetiaan itu, coba kita melihat diri kita. Jangan-jangan kita masih hidup dalam perbudakan. Diperbudak oleh pekerjaan, diperbudak oleh kesibukan, diperbudak oleh perasaan. Karena sesungguhnya, saudara, sebenarnya hari ini tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak bisa mengikuti persekutuan. Kalau dulu, saudara, alasannya adalah karena bisa jadi kondisi. Artinya apa? Oh, kita sudah lansia, sulit untuk bisa melangkahkan kaki ke gereja. Ataupun bisa jadi juga alasannya apa? Tidak ada antar jemput. Ataupun bisa jadi alasannya karena hujan. Tapi, saudara, sekarang kita bisa ibadah di rumah tanpa harus keluar rumah. Artinya sebenarnya tidak ada persoalan, kecuali memang, saudara, ada di antara kita yang memiliki persoalan terkait dengan soal kuota. Itu kasus khusus yang harus menjadi perhatian kita. Tapi, saudara, kalau saudara sudah merdeka, saudara sudah bebas, saudara sudah mengalami pembebasan oleh Allah, kita harusnya makin setia. Karena orang yang sudah dibebaskan, dia pasti akan setia di dalam peribadahan dan persekutuan. Saudara, setelah umat menempuh perjalanan, kurang lebih selama 2,5 tahun, saudara, mulai dari keluar tanah Mesir sampai sebentar lagi, tinggal sesaat lagi, saudara, mereka akan memasuki tanah perjanjian. Saudara, saat itu mereka tinggal di padang gurun Paran. Di depan mata mereka, saudara, ada sebuah gunung. Dan di balik gunung itu, saudara, adalah tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan untuk diberikan. Jadi, saudara, pada waktu itu sebenarnya umat tinggal sesaat lagi, tinggal selangkah lagi, mereka akan mencapai tanah perjanjian, saudara. Karena tanah perjanjian itu sudah di depan mata. Ada di balik bukit, ada di balik gunung. Dan bilangan 13 ayat yang kedua berkata, saudara, Allah berkata kepada umatnya, dalam hal ini melalui Musa, saudara, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Saudara, walaupun mereka tidak tahu seperti apa tanah perjanjian yang ada di balik bukit, yang ada di balik gunung tersebut, saudara, apakah tanah perjanjian tersebut menyenangkan, ataukah sebaliknya tanah perjanjian tersebut penuh dengan rintangan dan kesulitan, tetapi Allah sendiri dengan jelas dan tegas berkata, saudara, akan kuberikan. Ini adalah janji dan jaminan kepastian dari Allah.
Akan kuberikan kepadamu. Bukan mungkin kuberikan. Bukan tergantung. Kalau oke, saya berikan. Kalau enggak oke, enggak saya berikan. Tidak, saudara. Tapi Allah sendiri berkata kepada umat dengan jelas dan tegas, pasti akan diberikan. Dan apabila Allah yang berjanji, saudara, pasti digenapi. Beda kalau yang janji itu manusia. Bisa jadi mudah untuk tidak ditepati, saudara. Karena itu, saudara, maka Allah menyuruh orang untuk mengintai tanah perjanjian. Untuk apa, saudara? Diintai bukan untuk memastikan apakah bisa direbut atau tidak. Tidak, saudara. Kenapa? Allah tegas sudah berkata, akan kuberikan, tak kasih, no. Tapi, saudara, tujuan daripada mengintai tanah perjanjian adalah untuk mencicipi sedikit tanah perjanjian dan berjuang untuk mendapatkannya. Saudaraku, Allah sebenarnya bisa saja memberikan tanah perjanjian tanpa umat harus berjuang untuk mendapatkan. Bisa, saudara. Karena jangankan ngasihkan tanah itu, nyiptakan aja bisa kok. Gampang bagi Allah untuk memberikan tanah perjanjian, langsung dikasihkan kepada umat, gampang. Tapi kenapa Allah tidak mau melakukannya? Karena Allah ingin supaya iman daripada umat juga dinyatakan dalam perbuatannya dengan berjuang untuk merebut tanah perjanjian. Jadi, saudara, iman itu bukan berarti tidak ngapa-ngapain. Iman itu bukan berarti diam-diam, tidak, saudara. Allah sendiri mengajar umat, kalau kamu punya iman, sebagaimana aku katakan bahwa tanah perjanjian pasti tak kasih, no. Maka sekarang apa? Ayo rebutan. Kalau engkau punya iman, Allah pasti akan memberikan. Ayo rebut, ayo ambil, ayo berjuang. Nah, saudara, iman itu pasti akan nyata dalam perbuatannya. Saudaraku, ada orang yang berkata begini, saya tidak mau pakai masker. Kenapa tidak mau pakai masker? Karena saya punya Allah yang lebih hebat, yang lebih dahsyat, yang mampu melindungi saya lebih daripada masker. Ketika pandemi terjadi, saya punya Allah kok. Kayak gitu. Saudara, banyak orang nggak pakai masker, ya kena. Orang ini bilang gitu, saudara. Toh banyak orang yang nggak pakai masker, ya nggak kena. Sebaliknya ada yang pakai masker, juga kena. Karena itu, orang Kristen yang pakai masker, berarti orang itu tidak punya iman. Karena kalau dia punya iman, dia percaya Allah itu berkuasa, sanggup melindungi, maka dia tidak akan pakai masker kemanapun juga. Saudara, orang yang kayak begini berarti ini justru orang yang tidak punya iman, saudara. Kenapa, saudara? Karena iman itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Karena beriman terhadap tanah perjanjian pasti akan diberikan kepada mereka, maka mereka tinggal duduk diam-diam sambil ngopi, saudara, sambil nyantai-nyantai, lalu tanah itu diberikan. Tidak. Allah memang berjanji bahwa tanah perjanjian pasti akan diberikan, tapi Allah juga meminta mereka hidup dengan iman, dengan merebut tanah perjanjian tersebut. Saudara, kalau saya dan Bapak Ibu saudara punya iman, maka iman itu pasti juga akan nyata ketika kita taat kepada pemerintah. Seperti salah satunya adalah menerapkan protokol kesehatan, saudara, dengan memakai masker. Orang yang punya iman, saudara, maka dia pasti akan taat, dia pasti akan pakai masker. Dan dia pun juga akan menjaga orang lain di sekitarnya. Supaya apa? Supaya nggak ketularan. Karena itu orang yang berkata, saudara, oh aku punya iman, aku tidak pakai masker, justru orang ini tidak punya iman. Karena dia tidak peduli dengan kesehatan orang lain. Dia tidak peduli apabila orang lain tertular. Dia tidak peduli apabila dirinya ternyata membawa virus dan menyebabkan orang pada akhirnya terkena virus tersebut. Ini orang tidak benar dan tidak punya iman, saudara. Orang yang punya iman, dia akan taat kepada pemerintah, sebagaimana protokol kesehatan, dia akan pakai masker, saudara, kemana-mana pun dia pakai masker, karena dia bukan hanya menjaga dirinya, tetapi juga melindungi sesamanya. Demikian juga, saudara, orang yang punya iman, pasti juga nurut dengan keluarga, saudara. Sekalipun bisa jadi ketika keluarga minta kita di rumah, kita bosan, kita jenuh, kita pengen keluar, saudara. Tapi, saudara, kita punya iman, maka kita pun juga akan nurut dengan keluarga tersebut. Saudara yang dikasih Tuhan, para pengintai ini bukan diambil dari orang biasa. 12 pengintai yang Allah suruh untuk mengintai tanah Kanaan bukan berasal dari umat biasa, saudara. Tetapi justru dari pemimpin dari ke-12 suku Israel. Artinya, saudara, mereka ini adalah orang-orang hebat. Mereka ini adalah orang-orang ciamik.
mereka ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, dan tentunya mereka juga memiliki tingkat kerohanian yang lebih baik daripada lainnya. Kenapa? Pemimpin kok saudara. Mereka pemimpin ke-12 suku. Satu suku itu anggotanya ratusan ribu saudara. Dan dia jadi pemimpinnya. Orang hebat ini saudara. Karena itu saudara, kemudian ke-12 pengintai ini pergi ke tanah Kanaan. Sekali lagi saudara, bukan untuk memastikan apakah tanah perjanjian itu bisa direbut atau tidak. Karena di awal Allah sudah berkata, tak kasih no, sudah jaminan, tak berikan. Tapi Allah meminta supaya umat hidup dalam iman dan berjuang untuk merebut tanah perjanjian. Sebaliknya saudara, tujuan daripada pengintaian mereka adalah supaya melihat apakah penduduknya itu banyak atau sedikit. Apakah mereka itu kuat atau lemah. Apakah negeri itu baik atau tidak. Dan apakah penduduknya tinggal di desa-desa yang terbuka atau dalam kota-kota yang berbenteng. Apakah tanahnya subur dan banyak pohon-pohonnya. Terus juga saudara dikatakan apa? Jangan lupa membawa pulang sedikit buah-buahan yang tumbuh di sana. Karena pada waktu itu permulaan musim anggur. Jadi tujuannya itu saudara. Tujuannya adalah untuk lihat hal itu. Kira-kira tanahnya subur nggak sih? Tanah perjanjian itu. Kan orang pengen tahu. Kalau hari ini kita pengen tahu negara lain kan tinggal searching aja di Google saudara. Tapi kan tidak pada zaman itu saudara. Belum ada GPS, belum ada Google Map. Kita nggak tahu bagaimana kondisi dari tanah perjanjian. Nah saudara, setelah 40 hari mereka mengintai tanah perjanjian itu, maka ke-12 pemimpin dari suku Israel ini pulang dan memberi laporan kepada Musa dan segenap umat. Nah saudara, segala pertanyaan selama ini yang ada di benak umat terkait gambaran tentang tanah perjanjian itu kayak apa saudara, paling tidak sebentar lagi akan terjawab melalui ke-12 pengintai. Dan mereka berkata saudara kepada Musa, ke-10 pengintai itu berkata demikian dalam Bilangan 13 ayat 27. Kata mereka kepada Musa, kami sudah menyelidiki negeri itu dan melihat bahwa tanahnya kaya dan subur, dan ini sedikit buah-buahan dari sana. Saudara, tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka saudara, dikatakan sebagai tanah yang berlimpah susu dan madunya, ternyata sesuai dengan fakta. Bukan hoax, bukan janji palsu saudara. Apa yang Tuhan janjikan sesuai dengan kenyataan. Karena apa? Ternyata tanah itu benar-benar subur, benar-benar baik, benar-benar melimpah susu dan madunya. Namun ternyata ada persoalan saudara. Persoalannya apa? Dalam ayat selanjutnya dikatakan, tetapi penduduk negeri itu kuat-kuat, kota-kota mereka besar-besar dan berbenteng. Lagi pula kami melihat orang-orang keturunan raksasa ada di sana. Saudara, laporan ini salah nggak saudara? Tidak. Laporan ini benar. Kenapa? Sesuai fakta. Kalau mereka melaporkan yang lain berarti justru bohong. Saudara, pengintai ini atau ke-10 pengintai ini nggak bohong saudara. Mereka bicara sesuai dengan fakta. Mereka bicara sesuai dengan kenyataan. Karena memang orang-orang yang tinggal di situ kuat. Mereka punya kubu-kubu berbenteng. Bahkan lebih banyak dari mereka adalah keturunan raksasa. Nah kalau demikian saudara, kalau laporan ini nggak salah, laporan ini benar, laporan ini sesuai dengan fakta, salahnya di mana laporan ini saudara? Salahnya adalah 10 pengintai itu bersama dengan umat Israel yang telah mendengar laporan itu tidak benar-benar percaya kepada janji Allah. Ini persoalannya saudara. Laporannya nggak salah saudara, bahwa Kanaan tanah perjanjian itu berlimpah susu dan madunya, tapi di situ ada rintangan dan kesulitan karena banyak penduduknya berkubu, berpenteng dan dipenuhi dengan orang-orang raksasa. Itu kenyataan, itu realita saudara. Tetapi persoalannya adalah baik ke-10 pengintai dan seluruh umat Tuhan yang mendengar laporan itu tidak benar-benar percaya kepada janji Allah. Sehingga setelah mereka mendengar laporan tentang persoalan ini saudara, maka dalam Bilangan 14 ayat 1-3 katakan, sepanjang malam umat Israel berteriak-teriak dan menangis-nangis. Mereka mengomel kepada Musa dan Harun dan berkata, lebih baik kami mati di Mesir atau di padang gurun ini. Biar kita mati saja.
Untuk apa Tuhan membawa kita ke negeri itu? Nanti kita mati dalam peperangan dan istri-istri serta anak-anak kita ditawan. Bukankah lebih baik kita kembali saja ke Mesir? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka mendengar persoalan, ketika mereka mendengar rintangan, ketika mereka mendengar ada tantangan, saudara, yang terjadi apa? Mereka ngomel, saudara. Mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut, dan mereka berkata apa? Lebih baik kami balik aja ke Mesir, atau kalau enggak mati aja di padang gurun ini, daripada kami mati dalam peperangan, istri kami ditawan dan anak-anak kami pada akhirnya mati semua. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ketika menemui persoalan, mereka ngomel, mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut, dan inilah buktinya dan tandanya bahwa mereka tidak benar-benar percaya kepada Allah. Kenapa, saudara? Allah sudah ngomong, saudara. Tanah ini tak kasih, tanah ini tak berikan kepada saudara. Dan jaminannya bukan hanya ngomong doang. Allah gak cuma omdo, saudara. Allah sudah memberikan bukti nyata. Apa bukti nyatanya? Sudah Allah tunjukkan. Mulai dari ketika keluar dari tanah Mesir, saudara. Bagaimana dengan tangan Allah yang kuat, Mesir dan dewa-dewanya yang dianggap negeri paling sakti pada masa itu dipermalukan Allah melalui 10 tulah. Kurang apa, saudara? 10 tulah sudah dinyatakan kebesaran Allah dengan tangan yang teracung, saudara. Lalu, saudara, ditambah lagi ketika mereka berjalan, saudara, laut teberau. Ketika di depan laut, di kanan bukit, di kiri bukit, di bawah, saudara, Firaun dan tentaranya menyerang mereka. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Ternyata jalan keluar datang dari atas. Allah membelah laut itu, saudara, sehingga mereka bisa berjalan di tengah-tengahnya dengan keadaan kering. Mana ada, saudara, dalam sepanjang sejarah ada peristiwa yang sedemikian hebat itu, saudara? Enggak ada. Bahkan ketika mereka berjalan, saudara, pada saat siang hari, mereka dipimpin oleh tiang awan. Jadi apa, saudara? Enggak panas, tetap teduh, tetap sejuk, saudara. Dan ketika pada malam hari mereka dipimpin oleh tiang api. Supaya apa, saudara? Supaya tetap hangat, tidak dingin. Karena apa? Kondisinya di padang gurun, saudara. Bukan di dalam perumahan. Tapi, saudara, perhatikan. Ketika mereka juga mau makan, saudara, mereka pun juga makan mana. Dan ketika mereka pengen daging, juga Tuhan kirimkan burung puyuh. Saudara yang dikasih Tuhan, mana ada tinggal di padang gurun dalam perjalanan, tapi serasa kayak tinggal di perumahan elit, saudara. Saudaraku, kayak serasa tinggal di hotel, saudara. Kenapa? Sudah dingin, enak, makan daging cukup, roti cukup. Kalau kedinginan ada tiang api, kalau kepanasan ada tiang awan. Kurang apa, saudara? Kurang apa bukti bahwa Allah itu berkuasa dan pasti akan memberikan tanah perjanjian? Enggak kurang. Enggak kurang, saudara. Tetapi penyakitnya adalah mereka tidak benar-benar percaya kepada Allah. Sampai Allah sendiri berkata dalam Bilangan 14 ayat 11, demikian, berapa lama lagi orang-orang ini melawan aku? Sampai kapan mereka tidak mau percaya kepadaku? Walaupun aku sudah membuat begitu banyak keajaiban di antara mereka. Ngeri, saudara. Allah sendiri sampai ngomong begitu. Saking betul-betul ini keras kepala, saudara. Sudah banyak perbuatan Allah yang ajaib, tapi tetap tidak mau percaya. Dan yang terjadi malah ngomel. Saudara, saya berharap kita tidak menjadi seperti tidak menjadi sama seperti umat pada masa itu. Yang ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi tantangan, kita mudah mengomel. Bahkan menyalahkan Allah, saudara. Saudara, karena orang yang suka ngomel, ketika menghadapi kesulitan dan persoalan, berarti dia tidak benar-benar percaya kepada Allah. Dan ironisnya, saudara, ketika ada orang yang benar, dalam hal ini dua pengintai, saudara, yaitu Kaleb dan Yosua, yang kemudian berkata, "Hei bro, jangan melawan Tuhan dan jangan takut kepada orang-orang yang tinggal di tanah perjanjian itu. Karena apa? Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka dan Tuhan menyertai kita. Jadi jangan takut, kita pasti menang. Kita pasti dapat mengambil tanah perjanjian itu karena Tuhan sudah berikan." Saudara, ketika ada orang benar, saudara, mau ngajak balik mereka kepada jalan kebenaran, balik kepada iman yang benar, saudara, bukannya mereka bertobat setelah mendengar firman Tuhan itu, tapi yang terjadi, saudara,
mereka malah mau ngelempari Kaleb dan Yosua dengan batu. Mereka mau membunuh 2 orang benar ini, saudara. Karena itu Tuhan berkata kepada mereka dalam Bilangan 14 ayat 29, kamu sudah mengomel terhadap aku, sebab itu kamu akan mati dan mayat-mayatmu berserakan di padang gurun ini. Saudara, meskipun mereka pun pada akhirnya disuruh balik ke Mesir, persis seperti omelannya, saudara. Mereka berkatakan, saudara, lebih baik kami balik ke Mesir, atau kalau enggak mati di padang gurun. Persis seperti omelan mereka, itulah yang terjadi kepada mereka. Karena mereka pun pada akhirnya semua mati di padang gurun, kecuali yang berusia 20 tahun ke bawah. Saudara, selama 40 tahun, mereka hanya muter-muter di padang gurun, sampai semua yang ngomel itu mati. Padahal, saudara, sudah kurang sedikit lagi masuk tanah perjanjian. Tapi karena ngomel, karena tidak percaya kepada Allah, saudara, mereka akhirnya hanya muter-muter selama 40 tahun, sampai mereka sendiri habis seperti yang menjadi omelan mereka. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, yang Tuhan mau adalah supaya memang ada kesulitan, memang ada tantangan, memang ada persoalan, tapi teruslah maju, karena Allah menyertai saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang dimau dengan firman Tuhan. Seperti umat pada masa itu, di depan ada persoalan, di depan ada masalah, di depan ada tantangan, tapi yang Tuhan mau apa? Teruslah maju. Jangan malah mundur, jangan balik kepada masa lalu, apalagi masa lalu yang buruk di tanah Mesir. Jangan, tapi teruslah maju, karena Allah menyertai. Sebaliknya, saudara, mereka memilih tidak percaya dan ngomel, sehingga Allah membuat hidupnya berputar-putar di padang gurun justru tanpa kepastian. Saudara, kata-kata itu doa. Karena itu biarlah kata-kata kita bukan omelan, tetapi ajaran firman. Contoh, saudara ya, kita punya cucu. Cucu lagi asyik main HP, saudara. Tapi mainnya sambil dicas. Kemudian kita berkata, ayo nyo, nih main HP jangan sambil dicas, karena bahaya. Lalu cucu kita berkata, siapa bilang, Bo? Siapa bilang, Kung? Gak apa-apa kok, gitu kan. Mana ada main HP sambil dicas terus kemudian itu nanti terbakar. Gak ada. Nah, saudara, karena kita dijawab begitu, saudara, kemudian kita berkata, oh gitu. Jadi kalau diomongin gak mau, diomongin orang tua gak dengar. Nanti kamu kesetrum baru tahu rasa nanti. Nanti kalau sudah kesetrum atau kebakar baru kapok lu ya. Nah, saudara, ini bukan ajaran. Ini omelan, saudara. Dan kalau misalkan ternyata cucu kita benar-benar kesetrum, cucu kita benar-benar terbakar, siapa yang menyesal? Karena itu, saudara, seharusnya kita bukan mengomel, tapi kita mengajar. Kita bisa berkata begini, saudara, nyo nih, Bobo khawatir kalau main game sambil dicas, nanti kesetrum atau juga meledak. Bahaya, baik buatmu, buat Bobo maupun buat semua. Karena sudah banyak yang kejadian loh, gitu kan, sudah banyak berita-berita yang kejadian. Jadi lebih baik kalau main game jangan sambil dicas. Nah, saudara, itu mengajar. Jadi mengomel dan mengajar itu dua hal yang berbeda, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kondisi pandemi masih belum bisa dipastikan. Saudaraku, belum bisa dipastikan kondisi ke depan seperti apa, terutama secara ekonomi, saudara, belum bisa dipastikan. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak saya dan Bapak Ibu saudara, mari kita maju. Bukan tambah mundur, bukan mau balik kepada masa lalu kita seperti yang dialami oleh umat Tuhan. Bukan, saudara. Sesulit apapun yang ada di depan, Tuhan ingin saya dan Bapak Ibu saudara terus maju, terus bertumbuh dan terus percaya kepada Allah. Contoh, saudara, online, waduh, mata sudah makin tidak kelihatan, telinga sudah sulit mendengar, bahkan sudah sekarang ikut online itu rame, nggak enak. Nah, ketika menghadapi persoalan itu, saudara, Allah mau saya dan saudara bukan mundur dan undur dari hadapan Tuhan, malah makin tidak ikut persekutuan, tapi Allah ingin saya dan saudara makin maju, makin bertumbuh, makin terus menyenangkan hati Tuhan. Saudara, biarlah renungan ini menutup persekutuan kita di tahun 2021, dan kita akan kembali lagi nanti dalam persekutuan 2022. Tetapi kita menutup dengan semangat untuk maju, semangat untuk bertumbuh, semangat untuk berkembang, semangat untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Karena kita dipanggil bukan untuk berjalan ke belakang,
tapi kita dipanggil untuk berjalan ke depan. Bukan lagi mundur, bukan lagi jauh dari Allah, bukan lagi undur dari Tuhan, tapi justru makin mendekat kepadanya. Biarlah kita makin percaya kepada Allah dan bukan makin menjauh dari Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat malam hari ini yang mengingatkan umat-Mu Bapa, bahwa di tengah segala kesulitan dan persoalan hidup kami, supaya kami bukan makin menjauh daripadamu, tapi kami makin maju, justru kami makin dekat, kami justru makin mencintai Tuhan, dan kami makin semangat di dalam mengikut Tuhan. Ampuni kami Bapa, jika seringkali ketika dalam persoalan kami malah mundur, kami malah menjauh daripada Engkau, bahkan kami makin meninggalkan Tuhan. Oh Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami, ketika kami meninggalkan Engkau, justru hidup kami makin berada di dalam ketidakpastian. Karena itu Bapa, tolonglah kami, supaya kami dapat mendidik dan mengajar firman yang hidup itu kepada anak-anak kami, supaya jangan pernah mereka meninggalkan Tuhan, mereka meninggalkan kesetiaan kepada Allah, karena itu sesungguhnya akan membuat hidup mereka hanya berputar-putar saja. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak dan Ibu anggota Usia Bahagia GKT Banyuwangi. Warta Usia Bahagia Jumat 19 November 2021. Pembimbing, pengurus, dan segenap anggota Usia Bahagia mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Yafet Endro Wahyudi yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, Ibu Wong Enming yang telah memimpin pujian, Bapak Sukat Mintra Harjo dan Oma Roswira Wiwit yang telah menyampaikan kesaksian, juga seluruh anggota Usia Bahagia yang telah mengikuti persekutuan hari ini sekalipun secara online. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Persekutuan Usia Bahagia hari ini adalah persekutuan Usia Bahagia yang terakhir di tahun 2021. Persekutuan akan dimulai kembali pada Jumat 21 Januari 2022. Liturgis Ibu Tong Miyun, firman Tuhan Evangelis Yafet Endro Wahyudi, kesaksian Ibu Nyo Suk Jian dan Ibu Pai Chi Ing. Mohon perhatian seluruh anggota Usia Bahagia. Pembimbing, pengurus, dan segenap anggota Usia Bahagia mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota Usia Bahagia yang berulang tahun pada bulan November dan Desember. Ibu Yunike Sulistiawati 5 November, Ibu Go Yeh Ing 7 November, Ibu Chia Syoksan 11 November, Ibu Nyo Piklan 12 November, Bapak Reki Kusdiarto 19 November, Ibu Grace Lily 27 November, Ibu Dina Meliana 6 Desember, Ibu Nyo Suk Jian 19 Desember. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 12 berkata, "Hendaklah saudara berharap kepada Tuhan dengan gembira, sabarlah di dalam kesusahan, dan tekunlah berdoa." Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu sekalian, dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu sekalian. Stimulasi kognitif lansia. Penuaan menimbulkan berbagai masalah, salah satunya adalah permasalahan kesehatan. Semakin bertambahnya usia, umumnya keluhan kesehatan yang dialami juga semakin bertambah. Pada lansia, seiring dengan berjalannya waktu, akan terjadi penurunan berbagai fungsi organ tubuh termasuk otak. Dengan menurunnya fungsi otak, umumnya lansia akan mengalami penurunan fungsi kecerdasan dan kemampuan. Penurunan fungsi otak yang dikhawatirkan dunia adalah demensia. Gangguan kognitif dan demensia meningkat secara global dan diperkirakan akan meningkat dengan cepat pada negara berkembang. Diperkirakan terdapat 35.600.000 orang saat ini hidup dengan demensia di seluruh dunia, dan jumlah tersebut akan meningkat hampir 2 kali lipat setiap 20 tahun, yaitu mencapai 115,4 juta pada tahun 2050. Masalah demensia memberikan dampak dalam berbagai bidang, termasuk sosial ekonomi. Salah satu upaya untuk memperlambat penurunan fungsi kognitif adalah melakukan stimulasi kognitif. Stimulasi kognitif adalah kegiatan yang dilakukan dalam kelompok dengan tujuan untuk merangsang otak. Kegiatan ini terdiri dari aktivitas fisik,
stimulasi kognitif atau mental, dan interaksi sosial. Prinsip penting dalam melakukan kegiatan stimulasi kognitif pada kelompok lansia adalah memahami bahwa tiap lansia memiliki keunikan dan pengalaman yang membentuk kepribadian dan sikap, sehingga harus terfokus pada kemampuan dari masing-masing, bukan pada kelemahan mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan stimulasi kognitif pada lansia. Setiap kegiatan yang berjalan harus melibatkan semua peserta lansia. Selalu tawarkan pilihan kegiatan atau topik aktivitas. Hendaknya memberikan pujian kepada lansia yang melakukan kegiatan dengan baik. Kegiatan utama stimulasi kognitif pada lansia yaitu aktivitas fisik. Aktivitas fisik dapat dilakukan dengan senam atau olahraga bersama. Salah satu senam yang dapat dilakukan adalah senam vitalisasi otak. Hasil penelitian menunjukkan dengan melakukan senam vitalitas otak seminggu 3 kali selama 2 tahun, menghasilkan adanya perbaikan terhadap fungsi kognitif dan keseimbangan. Stimulasi kognitif mengandung unsur-unsur stimulasi mental untuk membuat pikiran lansia menjadi aktif, menggiatkan ide, pikiran, dan mengaitkan dengan situasi saat ini. Orientasi terhadap tempat, waktu, dan ruang. Menggunakan kenangan untuk menghubungkan masa lalu dan sekarang. Memberikan kesempatan untuk memberikan pendapat pada suatu topik, merencanakan dan melakukan kerja bertahap seperti membuat kue. Interaksi sosial. Aktivitas fisik, mental atau kognitif dan sosial yang dilakukan secara bersamaan dan berkesinambungan mencegah demensia atau kepikunan. Menjadi tua itu pasti. Menjalani masa tua yang berkualitas adalah pilihan. Menuju lansia sehat, mandiri, dan produktif. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sekian Warta Usia Bahagia pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, bersyukur ya Tuhan, jikalau hari ini kami boleh melaksanakan persekutuan usia bahagia, dan hari ini adalah persekutuan yang terakhir di tahun 2021, dan kami akan memulainya kembali di 2022. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh bersama-sama untuk saling belajar, saling sharing di dalam kesaksian, dan kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain di dalam doa-doa kami, di dalam persekutuan ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga tolong kami untuk kami tetap dapat disatukan kembali di dalam persekutuan usia bahagia di tahun 2022. Kami pada malam hari ini berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun di bulan November dan Desember, untuk Ibu Yunike Sulistiawati, Ibu Goyeh Ing, Ibu Jia Syoksan, Ibu Nyo Piklan, Bapak Reki Kusdiarto, Ibu Grace Lili, Ibu Dina Meliana, dan Ibu Nyo Sucien. Bapa yang di surga, kami serahkan dalam tangan-Mu untuk saudara-saudara yang berulang tahun ini. Ya Tuhan, yang terus memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kesehatan, dan juga di masa-masa yang sulit seperti ini ya Tuhan, dan pergumulan sedang dihadapi, kiranya Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan yang terus menguatkan di dalam apapun yang sedang dihadapi, dan kiranya Tuhan tetap menaruh percayanya hanya kepada Tuhan saja. Ya Bapak, kiranya Tuhan juga Tuhan tolong di dalam kehidupan keluarganya bersama dengan anak, cucu, dan menantunya. Kiranya Tuhan juga yang tolong berikan damai, sejahtera, dan sukacita, sehingga di masa-masa usia bahagia ini Tuhan, saudara-saudara kami ini, orang tua kami ini tetap dalam penuh sukacita di dalam kehidupan sehari-harinya, dan juga kiranya Tuhan juga berikan kesetiaan di dalam persekutuan, di dalam mengikut ibadah, di dalam saat teduh, dan kiranya Tuhan juga tolong untuk makin hari makin hidup menyenangkan Tuhan. Tuhan kiranya berikan damai sejahtera yang daripada-Mu untuk saudara-saudara yang berulang tahun ini. Terima kasih ya Tuhan, dan kami tutup persekutuan kami pada malam hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan usia bahagia pada malam hari ini telah selesai. Silakan Bapak Ibu mengambil saat teduh.
Tuhan Yesus memberkati.